Pembangunan proyek kereta cepat pertama di Indonesia menjadi sorotan. Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh dalam waktu 3 jam, diperkirakan mampu dijabani hanya dalam waktu 46 menit berkat kecepatan kereta yang mampu menembus 350 km per jam. Faktor keamanan dan keselamatan menjadi hal utama demi mencegah terjadinya kecelakaan bila kereta sudah beroperasi nanti. Kereta cepat bisa melibas apapun yang menghalangi jalurnya. Seperti pada insiden berikut, walau kecepatannya tidak mencapai 350 km per jam, transportasi besi ini menggilas apapun, bahkan truk sekalipun. Jangan salahkan kereta. Ketika palang perlintasan kereta sudah ditutup dan bunyi klakson kereta sudah begitu kuatnya, masih saja ada orang-orang nekat yang tidak sayang nyawa. Inilah teror berdarah di jalur kereta versi on the spot. Kereta sudah dekat, tapi masih nekat. Setiap stasiun kereta menyediakan jalur khusus untuk para penumpang yang mau menyeberangi rel. Beragam prosedur keamanan diterapkan demi mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, masih saja ada segelintir orang nekat di detik-detik kereta lewat. Lihat saja aksi pria ini. Ketika jarak kereta sudah hampir sejengkal, ia malah abai. Dan tubuh pria ini terjepit di antara celah peron dan kereta. Dokter dan petugas pemadam kebakaran berdatangan untuk melakukan proses penyelamatan dramatis. Sayangnya rencana Tuhan tak bisa ditunda. Setelah 2 jam pria ini tak mampu bertahan. Ia tewas sebelum akhirnya bisa dikeluarkan. Jalan pintas menuju pintu akhirat. Pemandangan aneh terlihat kala sebuah kereta melintasi jembatan rel. Mendadak, sebuah sepeda motor tergeletak di tepi jembatan. Kereta tetap melaju sampai akhirnya terlihat seorang pria bergelantungan memeluk tiang jembatan rel dengan pemandangan jurang tinggi di bawahnya. Sepertinya sepeda motor tadi milik bapak ini ya. Setelah ditelusuri, ternyata pria ini berniat mengambil jalan pintas dengan menyeberangi jembatan rel kereta. Selanjutnya bisa ditebak, kereta datang dan pria ini tak punya waktu untuk putar arah. Bagaikan memilih takdir sendiri, tertabrak kereta atau terjatuh ke jurang. Ya Allah mas, hati-hati mas. Aduh. Ketika klakson kereta bagaikan lantunan Nina Bobo. Klakson kereta selalu mampu memekakan telinga. Tapi kok masih ada orang yang meleng ya? Perhatikan mobil putih yang hendak menyeberangi perlintasan kereta berikut. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba mobil berhenti tepat di tengah perlintasan. Tak lama kemudian suara sirene berbunyi, tapi mobil ini tak kunjung bergerak. Usut punya usut, sang sopir ternyata tertidur akibat mengemudi dalam keadaan mengantuk. Dia terbangun tapi terlambat. Kereta api yang melaju kencang tanpa ampun menghantam bagian belakang mobil hingga ringsek berat. Tuhan masih memberikan korban kesempatan. Nyawa pengemudi dan seorang penumpang di dalam mobil selamat dari insiden ini. Akibat nggak sabaran, mobil jadi sasaran. Lagi-lagi, peristiwa tragis terjadi di pintu perlintasan kereta. Dari kejauhan, portal pembatas sedang bergerak naik. Pengemudi yang nggak sabaran segera melajukan mobilnya. Lalu, secara mendadak, portal menutup kembali. Sungguh apes, mobil abu-abu tersebut mendadak mengalami mati mesin sehingga terjebak di tengah perlintasan. Panik, ia berusaha meminta pertolongan, tapi sayang tak ada waktu tersisa. Ia segera berlari menuju tepi sampai akhirnya dalam hitungan detik kereta menghantam mobil. Mobil bisa dibeli kembali, tapi tak ada kesempatan bagi nyawa yang telah hilang.
Jika dilihat kembali, beberapa insiden memunculkan beberapa pertanyaan. Masa sih mereka tidak mendengar suara kereta yang semenggelegar itu? Atau mereka memang sengaja dan tidak sayang nyawa? Di Indonesia, hal ini sering dikaitkan dengan hal mistis. Kambing hitamnya adalah setan budak. Menurut cerita, setan budak adalah arwah gentayangan korban kecelakaan kereta yang suka membuat siapapun mendadak tuli alias budak saat di perlintasan kereta api, sehingga tidak menyadari ada kereta yang datang. Kisah paling fenomenal adalah setan budak di perlintasan rel Bintaro. Tadi Pak Anton ngapain tangannya begini-begini? Tuh ada kereta lewat. Bapak ngomong masa dan budak ya? Nggak ada kereta lewat. Tak melulu soal mistis, ternyata hal ini mampu dijelaskan secara psikologis. Menurut seorang pakar psikologi, kondisi ini disebut divided attention, yaitu karena adanya perhatian dan terbagi-bagi. Gambaran jelasnya ialah, hal ini bisa terjadi apabila pengendara sedang banyak pikiran atau sedang terburu-buru. Fokus terhadap keadaan sekitar akan terpecah, sehingga cara berpikir normal akan hilang. Maka dari itu, walaupun sudah ada peringatan bunyi klakson kereta dan teriakan orang sekitar, fokus untuk mencapai tujuan secepatnya dapat membuat hal lain terabaikan. Tak ada salahnya jika kita senantiasa berdoa ketika sedang dalam perjalanan. Beralih dari mitos setan budak, On The Spot akan membahas serba-serbi aturan kereta api paling rahasia. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa klakson kereta api suaranya sangat kencang dan sering terdengar? Ternyata hal tersebut tertulis dalam aturan soal klakson kereta api. Tujuan utamanya untuk keselamatan. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan bunyi-bunyian ini diatur ketat. Oleh karena itu, kereta diharuskan membunyikan klakson yang 4 kali sekitar 20 detik sebelum mencapai persimpangan. Bagaimana? Sudah terjawab bukan? Lalu kenapa sih kereta tidak langsung berhenti ketika ada halangan di depannya? Jawabannya, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan malapetaka. Gambarannya mirip seperti susunan domino yang hancur. Gerbong di bagian belakang akan langsung menghantam gerbong di depannya. Bahkan bisa pula terjadi kondisi gerbong kereta anjlok dari relnya. Maka dari itu, apabila ada kendaraan atau suatu hal yang menghalangi lajurnya, kereta akan langsung melibasnya karena tidak memungkinkan untuk mengerem. Pemirsa, jangan menerobos palang pintu perlintasan kereta ya. Azab yang terpampang nyata, para penerabas palang perlintasan kereta seringkali berada dalam kondisi kendaraan tiba-tiba terhenti di tengah rel akibat mati mesin. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada cara yang bisa dilakukan bagi Anda yang mampu mengatur emosi dan tetap tenang. Caranya adalah, bunyikan klakson mobil Anda secara terus-menerus, lalu coba starter kembali. Jika mobil Anda bertransmisi manual, pindahkan persneling ke gigi 1, lalu starter tanpa menginjak pedal kopling. Tapi jika sudah tidak ada waktu, alangkah lebih bijak jika Anda melarikan diri dan segera melipir ke tepi. Mobil bisa dibeli kembali, tapi nyawa tak bisa diganti. Dan pemirsa, itulah beragam insiden kereta api sebagai pengingat bahwa kita harus tetap berhati-hati dan tidak seenaknya. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi unik, video menarik, dan viral lainnya hanya di Trans 7.